Oke, posisi ada di Kebon Sentul pada siang hari ini, Sabtu tanggal 20 berapa ini? 25 September 24 September, dan kita mau mengadakan live rekaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat-sahabat semua, hamba Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya berada di kebun dalam rangka mengaji alam. Sahabat-sahabat, kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini harus kembali mengenal diri kita yang sejati. Kita tahu bahwa kita ada sampai detik ini dengan wujud seperti ini karena adanya dat dan cahaya nur atau ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dititipkan kepada kita. Di dalam budaya Jawa kita mengenal untuk diri pribadi manusia itu ada 4 saudaranya ya, yang dikenal dengan sedulur papat 4 pancer. Di awal saya sebutkan tadi ada sifat, ada dat yang terbentuk dalam jasad ini adalah merupakan saripati dari tanah. Maka dat jasad ini nanti kalau sudah waktunya akan kembali ke tanah. Sedangkan unsur cahaya, roh itu akan balik ke hadirat Allah. Nah, di dalam mengenal sedulur papat ini, ketika kita hidup itu kita tahu bahwa sifat, jadi dat itu terbentuk, sudah terbentuk itu kemudian terwujud. Dari wujudnya ini muncullah sifat. Nah, sifat yang ada pada manusia ini yang disebut dengan sedulur papat itu. Yang pertama adalah sifat lupa, sifat salah, terus yang ketiga iri hati, dan yang keempat adalah serakah atau murko, orang Jawa menyebutnya. Kita setelah wujud seperti ini sebagai manusia, mempunyai sifat seperti itu tadi. Kalau kita tidak mengenal diri kita, maka keempat sifat tadi akan dominan pada diri kita. Untuk itu kita harus mengenal diri kita, yaitu pancernya hati dan pikiran kita yang harus kita olah dengan perenungan, dengan tafakur, dengan berzikir. Setelah kita mengetahui wujud kita seperti ini, kita beramal, berbuat. Nah, perbuatan kita itu kadang kita lupa kalau itu adalah haknya orang lain, bukan milik kita, ya. Enggak, dari lupa itu timbullah kesalahan. Dari apa yang kita perbuat, sama-sama mengerjakannya, tetapi teman kita, rekan kita hasilnya lebih, kita kurang, iri hati. Dan kadang ketika kita mendapatkan hasil yang banyak, kita masih menginginkan yang lebih, itu yang dinamakan murko.
atau serakah. Ini yang tidak dikehendaki dan ini harus kita ketahui. Nah, ini yang kemudian oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dibentuklah, gimana orang Jawa kok sudah mengenal seperti ini, maka dimunculkanlah Samir Khaira Patrubaga. Kemudian diplesetkan Samir menjadi Semar, Khaira jadi Gareng, Patru jadi Petruk, Bago jadi Bagong. Jadi perintah untuk melakukan suatu kebaikan. Samir Khaira Patrubaga itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kita disuruh bertafakur. Ini dalam kajian berikutnya, Samir itu ada yang diplesetkan dengan Semar mesem jero kamar, Gareng megaga karo miring ya, Patruk mepet rok ya, sama Bagong obai bogong. Nah, dari itu semua juga nanti terbentuk juga yang namanya manusia. Nggak salah, tetapi sebenarnya Semar itu suatu idiom daripada semeleh kanthi marem. Jadi kita pasrah diri kita terhadap kehendak Tuhan. Jadi orang Jawa itu dulu itu lebih apa istilahnya, menyerahkan dirinya, menyerahkan keadaannya untuk mendapatkan suatu ketenangan. Dia dengan sumeleh kanthi marem, berserah diri, pasrah diri. Kemudian Gareng anggadai reng-rengan. Jadi setelah dia berserah diri, dia mempunyai satu plan, reng-rengan, rencana. Jadi rencana dalam dia menjalani hidup itu harus punya konsep seperti itu. Kemudian Petruk, kalau sudah kita berempet-empetan itu harus rukun. Kita di dalam membentuk suatu rencana, ya, planning, gareng, reng-rengan itu tadi, pelaksanaannya itu harus bersinggungan dengan rekan, sahabat, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah bersinggungan, sudah mepet, itu harus rukun. Itu yang dinamakan petruk, mepet tapi dengan satu kerukunan. Bagong, ya, caranya untuk mepet dan rukun ini harus bagong, sobo, dan jagong. Jagongan dengan kita sobo, berkunjung ke teman, kemudian jagong, minum bersama. Itu satu falsafah yang sangat luar biasa. Jadi Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu sanepan yang tujuannya mengingatkan kepada diri kita sebagai manusia Jawa, jangan lupa pada kultur budaya Jawanya, agar kita menjadi orang Jawa yang berjiwa sejati, jiwa Jawi ingkang jangkep. Nah, itu terhadap dulur papat ya. Kalau dalam Islam dulur papat ini ya amarah, lawamah, mutmainah, sama sufiyah. Dan yang terakhir lagi pancernya itu adalah iman. Iman ini adalah buah dari keikhlasan, buahnya ikhlas.
Kalau kita sudah iman, buah dari iman ini nanti menghasilkan ikhlas. Jadi sebenarnya sama antara ajaran Jawa dengan Islam ini, saling berkaitan. Cuman kadangkala kita tidak mau mengkaji, maka yang disebut para leluhur yang diramalkan bahwa orang Jawa hilang Jawane. Ya seperti ini karena tidak banyak orang yang tahu terhadap kebudayaan dan falsafah Jawa. Melalui mimbar ini saya cuma ingin berbagi kepada rekan-rekan dan halayak semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat terutama pada diri saya dan ada manfaatnya bagi para pemirsa sekalian. Ya mudah-mudahan bisa diambil. Oke, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, bagong sobo karo jagong. Yuk. Assalamualaikum.